Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang ada di dalam kitab Bulughul Maram nomor hadis 331 yang ada di dalam kitabus shalah, yakni pada bab salat al-jamaah wal imamah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu qala abi jitukum min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqqan qala fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin ahadukum wal ya'ummakum aksarukum qur'ana qala fa nazaru falam yakun ahadun aksara minni qur'ana wa qaddamuni wa anna banu sitti aw sab'i sinina. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dari Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, bapak saya bercerita, aku datang kepada kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, wal ya'ummakum aksarukum qur'ana, dan hendaklah seseorang di antara kalian yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya menjadi imam salatnya kalian. Qala, lalu beliau pun menceritakan, sahabat itu menceritakan, wa nazaru wa lam yakun ahadun aksara minni qur'ana wa qaddamuni. Maka mereka pun mencari dan mereka tidak menemukan seorang pun yang lebih banyak
hafalan Al-Qur'annya daripada aku. Lalu mereka pun menempatkan aku di depan. Waqaddamuni, ya, mereka pun menempatkan aku di depan menjadi imam. Padahal pada saat itu aku baru berumur 6 atau 7 tahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, dan juga Imam An-Nasai. Hadis yang sahih. Dan kita langsung ke beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, fihi annal adzan fardu kifayah. Idza qama bihi may yakfi saqata 'anil baqin. Dari hadis ini menjelaskan bahwasanya azan itu adalah fardu kifayah. Bila sudah ada orang yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini adalah falyu'adzin ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian yang mengumandangkan azan. Hal ini menunjukkan bahwasanya dia menjadi fardu kifayah. Kemudian faedah yang kedua, fihi annal ahaqqa bil imamah fi salati man huwa aktsaru hifdzan lil Qur'anil Karim. Pada hadis ini menunjukkan bahwasanya yang paling berhak untuk menjadi imam di dalam salat, ya berdasarkan riwayat ini ya, adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Karena Amr bin Salamah mengatakan di sini tadi, mereka yakni memperhatikan, ya, mencari, lalu mereka tidak mendapati seorang pun yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, ya, ketimbang diriku. Lalu mereka menyuruh aku untuk maju. Kemudian faedah yang berikutnya, fihi jawazu imamati man lam yablugh minal mumayyizin hatta fil fardhi. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwasannya boleh imamah, boleh menjadi imam dalam salat, ya, orang yang belum balik dari anak yang sudah memayyiz, walaupun dalam salat wajib. Nanti akan disebutkan adanya khilaf para ulama dalam masalah ini, ya. Namun dari zahir hadis ini menunjukkan sah dan boleh walaupun dalam salat wajib. Lalu kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, ada yang bertanya, ya, fa'in kila, kalau ada yang mengatakan la'allan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam an imamatihi qaumah. Barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kejadian, ya, Amr bin Salamah ini dia mengimami kaumnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kejadian itu. Dia mengimami kaumnya sedangkan dia masih anak-anak, sehingga tetap nggak boleh untuk menjadi imam
terutama dalam salat wajib, anak-anak yang belum atau anak-anak yang belum balik walaupun sudah memayyiz gitu. Nah, barangkali ada yang bertanya seperti itu. Maka jawabannya kata beliau, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam anggaplah tidak tahu, namun annallaha qad alima dzalika bila syak, wa kaunullahi ta'ala aqarrahu wa lam yanzil ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wahyun ala butlani imamatihi dalilun ala anna ma fa'alahu haqqun wa laysa bibatil. Anggaplah tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak tahu kejadian tersebut, namun bukankah Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu terhadap kejadian tersebut dan ini tidak diragukan lagi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mentakrirkannya, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam wahyu yang menjelaskan tentang batalnya imam anak kecil yang mengimami misalnya orang-orang dewasa. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh sahabat ini menjadi imam bagi kaumnya padahal dia masih kecil, ini adalah hak, ini adalah benar, dan dia tidak batil, bukan perkara yang batil, bukan perkara yang tidak sah. Walaupun barangkali tadi seandainya mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Kenapa jemaah? Karena tidak mungkin kebatilan itu terus menerus dilakukan sedangkan tidak ada dalil, tidak ada wahyu yang menjelaskannya, yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu adalah sesuatu yang batil. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ini barangkali hampir sama ya dengan perkataannya Jabir bin Abdullah ketika menjelaskan ya tentang apa, misalnya tentang azal, bagaimana seorang suami misalnya tidak membuahi di dalam ya terhadap istrinya, apa hukumnya itu? Ada perkataan Jabir mengatakan kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil, kami melakukan azal, pembuahan di luar gitu, sedangkan Al-Quran masih turun. Ini menunjukkan apa? Boleh. Karena seandainya itu tidak boleh, maka Al-Quran akan menjelaskannya kalau itu adalah sesuatu yang terlarang. Nah, tatkala Al-Quran tidak ada yang menjelaskannya tentang larangannya, berarti hukumnya boleh. Begitu juga di sini, walaupun seandainya tadi ada yang mengatakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Kemudian faedah yang berikutnya, fihi anna tamyiza yakuna bisadisah aw sabi'ah hasba quwwati idrakil atfal wa kaunuha sab'an inda ba'dil fuqaha innama hiya amrun aglabiyyun uliqa bihi al-hukmu. Dari hadis ini ya, bahwasanya tamyiz seorang anak dikatakan dia sudah memayyiz, dia sudah bisa membedakan ya mana yang baik, yang tidak membahayakan dia,
atau yang membahayakan dia ya, dia sudah bisa membedakan gitu ya, adalah ketika dia sudah berumur 6 tahun atau 7 tahun ya, kira-kira umur kelas 1 SD lah ya. Wallahu alam, ini kata beliau sesuai dengan kuatnya pengetahuan atau kemampuan anak-anak tersebut. Nah, ini tergantung ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau pada zamannya kita sekarang, apakah di bawah ini atau di atas ini, ya wallahu alam, tergantung kepada ya kondisi anak lah ya, bagaimana kesiapan mereka, kekuatan mereka ya, kemampuan mereka ya dalam memahami suatu masalah misalnya. Disebutkan di sini umur 7 tahun, menurut sebahagian para ulama ini adalah amrun aglabiyun ya, perkara yang sifatnya dominan. Dominannya ya umur 6 atau 7 tahun itulah. Maka dihubungkan ya hukum itu kepada umur tersebut. Namun Allah ta'ala barangkali ya umur-umur yang 7 tahun ya dia ya sudah mengerti lah ya bagaimana tata cara misalnya bersuci ya, kemudian juga fikih-fikih salat ya secara umum ya, barangkali dia sudah mengerti, sudah paham ya. Wallahu a'lam, maka dia sudah dikatakan mumayyiz. Kemudian faedah yang kelima, fihi anal Quran sababun li raf'atil insan wa ului maqamihi fid dunya wal akhirah. Dari hadis ini menjelaskan bahwasannya Al-Qur'anul Karim itu menjadi sebabnya terangkatnya derajatnya seseorang, tingginya kedudukannya di dunia dan di akhirat. Bagaimana dalam hadis ini ya, anak yang berumur 6 atau 7 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala angkatkan derajatnya karena dia memiliki Al-Quran, sehingga dia menjadi imam di dalam salatnya tadi. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala merendahkan kaum yang lain dengan sebab Al-Qur'an. Tergantung. Kalau seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, dia membacanya, dia menghafalkannya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka dia akan terangkat derajatnya dengan Al-Quran tersebut. Ini suatu yang ma'ruf, suatu yang maklum ya. Begitu juga tatkala ya seseorang menjauhkan dirinya dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan derajatnya di dunia, apalagi nanti di akhir. Kemudian faedah yang keenam dari hadis ini, wa fihi annal imamah afdalu minal adzan li'annal imamah anataha bil ilmi bil alim amal adzan fajazahu min ayyi ahadin wa li'anna al-imamah yata'allaqu biha min ahkami shalah ma la yata'allaqu bil adzan. Dari hadis ini bahwasanya al-imamah, menjadi imam di dalam salat, lebih afdal ketimbang mengumandangkan azan.
wallahu alam ini masalah khilaf para ulama kita ya. Ada yang mengatakan bahwasanya mengumandangkan azan lebih afdal. Karena setiap makhluk yang mendengar suaranya itu akan menjadi saksi untuk dia nanti di akhirat. Muazin adalah atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Muazin adalah orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Ada yang menafsirkan panjang leher di sini karena dia akan melihat nanti pahala yang akan didapati dia nanti di akhirat. Ini bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya azan itu lebih afdal. Adapun berdasarkan hadis ini, kata Syekh Al-Bassam rahimahullah bahwasanya imamah menjadi imam lebih afdal. Kenapa? Karena al-imamah untuk menjadi imam itu mengaitkan dengan bil alim. Dia ada kaitannya dengan kealiman. Untuk menjadi imam ada ilatnya di sini, ada kaitannya ya bil alim, maka dia apa dengan kealiman, dengan pengetahuannya. Adapun muazzin, adapun azan, maka di sini para ulama membolehkannya min ayyahadin, ya siapapun boleh untuk menjadi muazin. Kan tidak disebutkan ya syarat-syarat atau tertib urutan orang yang berhak menjadi muazin, kan tidak disebutkan ya harus begini. Berbeda dengan keberhakan orang untuk menjadi imam. Insyaallah nanti akan disebutkan pada hadis yang berikutnya ya, ada urutan-urutannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya untuk menjadi imam itu ada kaitannya dengan keilmuan, dengan kealimannya seseorang, kefakihannya. Karena kata beliau di sini li'annal imamah ya, untuk menjadi imam berkaitan dengan hukum-hukum salat gitu, yang tidak ada ya kaitannya dengan azan. Nah, jadi muazin nggak mesti dia harus paham tentang apa? Tentang hukum-hukum salat, terutama yang berkaitan dengan apa ya? Dengan perkara-perkara yang paling pentingnya di dalam hukum salat itu. Berbeda dengan seorang imam, dia harus mengetahui sunnah, harus mengetahui hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan masalah salat. Wallahu alam. Kemudian faedah yang ketujuh, rawa al-Bukhari anna sababa kasrati hifzi Amr bin Salamah lil Quran annahu kana wa huwa bi baladihi yatalaqqa ar-rukban al-qadimin min al-Madinah wa yakhudhu minhum ma hafidhuhu وحصل له من حفظ كتاب الله الشيء الكثير والعلم بالجد والاجتهاد. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya sebab Amr bin Salamah banyak menghafal Al-Quran karena beliau ya, sedangkan ketika beliau berada di daerahnya, sahabat ini bertemu dengan ar-rukban al-qadimin, para musafir ya yang datang dari kota Madinah ya. Lalu beliau pun
tatkala bertemu dengan para musafirin yang datang dari Madinah, dia pun mengambil yakni bacaan-bacaan Al-Quran dari mereka, lalu dia pun menghafalnya. Maka dari situlah ya dia mendapatkan hafalan kitabullah, banyak menghafal Al-Quran. Maka kata Syekh di sini, wal ilmu bil jiddi wal ijtihad. Maka ilmu itu bisa diperoleh, didapatkan dengan sungguh-sungguh dan kesungguhan. Bagaimana seorang sahabat ini tadi, ya tatkala ada musafir, barangkali mereka singgah ya di tempatnya, maka dia menemuinya, lalu dia menghafal ayat-ayat Al-Quran dari mereka. Ini kesungguhan ya, kesungguhan yang dilakukan oleh ya dia untuk mendapatkan apa? Mendapatkan hafalan Al-Quran. Maka ilmu itu didapatkan dengan kesungguhan. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh Al-Basam rahimahullah di sini tentang adanya khilaf para ulama. Apakah tadi seorang anak kecil boleh ataukah tidak, sahkah ataukah tidak mereka menjadi imam di dalam salat? Pendapat ulama Al-Hanafiyah ya mengatakan tidak sah anak kecil yang belum balik untuk menjadi imam fi fardhis salati wa nafliha, baik dalam salat wajib maupun dalam salat fardu. Ini pendapat ulama Al-Hanafiyah. Pendapat yang kedua, wa dhahaba al-Malikiyah wal Hanabilah. Ulama al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwasanya tidak sah anak kecil yang belum balik menjadi imam di dalam salat wajib, namun nanti sah kalau dalam salat sunnah. Ini memberikan tafsil ya. Salat wajib tidak sah, namun kalau salat sunnah, tarawih dan yang lain maka dia sah. Ini Malikiyah dan Hanabilah. Kemudian pendapat yang ketiga di sini adalah mazhab Asy-Syafi'iyah. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan sah untuk menjadi imam anak kecil yang belum balik fil fardhi wan nafli, baik dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah. Ini ulama Syafi'iyah. Nah, adapun dalil a'immah as-salasah ya, mazhab yang tiga tadi berarti Al-Hanafiyah, kemudian Malikiyah dan Hanabilah tadi, itu yang mengatakan tidak sah tadi ya. Cuma mereka merinci. Ada yang mengatakan tidak sah pada semuanya tadi, ada yang merinci tidak sah pada salat wajib. Dalilnya mereka hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ya. La ya ummul gulamu hatta yahtalima ya. Gulam anak kecil tidak boleh menjadi imam hingga dia yahtalim, hingga dia mimpi basah, hingga dia dewasa. Ini dalil mengatakan tidak sah. Wa li'anna salat as-sabi nafilatun fi haqqihi. Alasan yang lainnya karena salatnya anak kecil itu termasuk sunnah bagi dia gitu. Anak kecil yang belum balik kan belum ada kewajiban salat gitu.
belum ada kewajiban melaksanakan salat fardu ya. Jadi salat yang dia lakukan itu dianggap salat sunnah, nafilah gitu. Sehingga di sini salatnya dia mengimami al-muftaridin, salatnya anak kecil mengimami orang-orang salat wajib, ikhtilafun fin niyah bainal imam wal ma'mumin ya. Berarti di sini ada perbedaan niat antara imam dan makmum. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala takhtalifu alaih, janganlah kalian berbeda. Ini para ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh ada perbedaan niat antara imam dengan makmum. Namun wallahu alam, ini sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, ulama yang berpendapat bahwasanya tidak boleh antara imam dengan makmum itu berbeda dalam masalah niat salat. Berarti di sini kata mereka nggak boleh, karena anak kecil salatnya masih dianggap sunnah pada dirinya, sedangkan orang dewasa yang salat di belakangnya adalah salat wajib, maka di sini tidak boleh. Kemudian dalil yang kedua, wa aidan la yu'manu ala sabi wa la yustawsaqu min ityanihi bi syuruti shalah. Alasan yang lainnya bahwasanya ya anak kecil tidak bisa dipercaya, tidak siqah ya, tidak dipercaya ya terhadap dirinya dari apa? Dari memenuhi ya syarat-syarat sahnya salat. Apa maksudnya? Ya anak yang masih kecil, ini alasannya mereka ya, kita belum percaya betul, belum siqah kepada dia, apakah dia memang bisa memenuhi syarat-syarat sahnya salat gitu. Apa diantaranya? Apakah nanti dia ketika qada hajat ya, betul nggak dia bersih dari qada hajat, membersihkan dirinya dari najis gitu. Kemudian ketika dia berwudu, sempurna nggak wudunya. Nah, jadi syarat-syarat sah salatnya itu bisakah dia melaksanakannya dengan sempurna? Ya, kalau syarat sahnya salat tidak dilakukan oleh seorang, maka salatnya tidak sah. Ini alasan tiga ulama mazhab ini mengatakan tidak boleh anak kecil yang belum balik untuk menjadi imam. Amma dalilu Syafi'iyah, adapun ulama Syafi'iyah ia mengatakan boleh tadi adalah hadis, pegangannya hadis yang kita baca ini tadi. Bagaimana sahabat Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjadi imam padahal umur beliau baru 6 atau 7 tahun, dan hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ini alasan yang kedua. Alasan yang lainnya, wa anna man sahat salatuhu li nafsihi sahat li ghairihi. Orang yang sah salat sendirinya, ya, dia sah salat. Kalau dia salat sendiri, maka sah juga salatnya dia tatkala mengimami orang lain. Nah, dan pendapat ini juga sesuai dengan riwayat dari Imam Ahmad, dan yang menguatkannya adalah keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah nanti dalam hadis yang berikutnya, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah ya. Hendaklah yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling
yang menjadi imam bagi satu kaum adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, aqra'uhum li kitabillah, yang paling aqra' terhadap kitabullah di antara mereka. Dan di antara mana aqra' di sini adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan yang paling bagusnya. Dan ini hadis ini adalah Imam Muslim. Kemudian faedah juga di sini adalah wa man jazat imamatuhu fi nafli jazat fil fardiyah. Orang yang sah boleh menjadi imam di dalam salat sunnah, maka boleh juga dia menjadi imam di dalam salat wajib. Jadi mana dalil harus membedakannya gitu. Wallahu alam, inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dan insyaallah ini pendapat yang kuat jemaah. Yang penting anak tadi dia sudah memayyiz ya. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik ya secara umum ya, dan mana yang tidak baik, dan dia sudah bisa untuk mendatangi ya syarat-syarat sahnya salat, seperti ya qada hajatnya sudah baik, kemudian dia sudah tahu tentang masalah najis ya, maka di sini boleh dia untuk menjadi imam. Wallahu ta'ala alam, barangkali ini yang bisa saya sampaikan dulu ya, satu hadis dulu. Adapun hadis yang berikutnya ya ini cukup panjang nanti penjelasannya ya, insyaallah ta'ala nanti akan kita sampaikan pada pertemuan kita selanjutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.